Awas. Aku dan istriku Melati. Di hari kita putuskan cerai, kita kena kebakaran. Tapi di hatinya cuma ada sang cinta masa lalu. Dia tak bisa melupakannya. Sedangkan aku juga menyesal mencintai orang salah. Buka mata lagi, kita kembali 10 tahun lalu. Cuma satu tatap, aku tahu kita berdua reinkarnasi. Pernikahan kami 10 tahun. Dari awal yang penuh cinta, berubah jadi saling benci. Aku tinggalkan karir, urusi rumah tangga. Dia malah keberatan aku tak bisa berikan masa depan mewah. Bukan, Rizky, aku selalu kasih makan enak. Kamu kasih aku makan ini. Melati. Rizky, aku mau kau lihat sendiri. Hidup lagi. Aku pasti lebih bahagia dari dulu. Seperti keinginanmu. Mulai hari ini, kita jalan sendiri. Takkan bertemu lagi. Melati, dulu aku tinggalkan segalanya demi kamu. Kali ini, aku tak akan ulangi lagi. Selamat datang Pak Rizky, Ibu Direktur. Sayang, kamu sudah jadi orang terkaya di Kota Sagara. Jangan terlalu capek. Lihat, kamu capek banget. Baju pun belum sempat ganti. Ini kan hari ulang tahunmu. Acara sebesar ini, pasti aku harus awasi tempatnya. Oh ya, kamu kan janji sama stylist. Cepat pergi. Aku pergi dulu ya. Kalung giok berharga 180 miliar. Sudah kuperebutkan untuk Bapak. Gelang giok ini pusaka Ibu Indah. Sejak hilang dulu, tak ada kabar. Hari ini ulang tahunnya. Dia pasti senang kalau dapat ini. Berkat ingatan masa lalu, aku jadi kaya raya, masuk lingkaran elit. Rizky, aku akan buktikan tanpa bebanmu, aku sekarang seberhasil ini. Aku ingat waktu kuliah, kamu dan Rizky satu kelas kan? Masih kontak sampai sekarang. Terakhir, kulihat di pinggir jalan. Bajunya kumuh, wajahnya juga kotor. Kurasa dia tak seberhasil. Rizky, kenapa nggak kerja cari uang sambil kerjakan rumah tangga? Kamu pria dewasa, malu nggak hidup dari aku? Kamu suruh aku resign buat temenin kamu. Kalau bukan demi kamu, aku tak akan resign dan hidup seperti sekarang. Dia mantan Melati. Kau sempat ketemu, bantu dia sebisa mungkin. Haditya memang besar hati. Rizky itu cuma brengsek. Untung Melati kamu putusin dia dulu. Kalau tidak, siapa tahu sekarang kamu sudah jadi seperti dia. Rizky? Rizky Pratama. Kamu tahu ini acara apa? Berbaju begini, kok bisa masuk? Melati, kok kamu di sini? Kalau gitu, aku yang harus tanya kamu. Sekarang Melati, sangar di saham Kota Sagara. 10 prediksi, 9 benar. Semua grup di Kota Sagara berlomba-lomba bertemu dengannya. Kudengar, sepertinya ada yang tawar 1 miliar buat prediksi Melati. Kayaknya kali ini Melati pasti dapat investasi Sagara Group. Tanpa aku, Rizky ternyata hidupnya lebih sengsara dari dulu. Tak sangka kamu masih sama seperti dulu. Masih suka merendahkan diri. Tak ada prestasi. Rizky si sampah ini pasti mau manfaatkan hubungan lama buat ganggu Melati. Melati, jangan begitu. Baju Kak Rizky ini pasti yang terbaik kan? Tapi penampilannya benar-benar murahan. Belum punya istri kan? Kalau gitu, aku dan Melati carikan untukmu. Di timur ada wanita buta. Mungkin dia suka sama kamu. Gak usah, simpen aja. Sekarang kamu kerja apa? Awalnya kupikir
kamu sudah hidup lagi. Takkan jauh kalah dariku. Tapi tak sangka, tanpa aku, kau cuma sampah tak punya guna. Sudah selesai. Ini cek 2 juta. Karena dulu kita suami istri. Ambil saja uang ini, gunakan untuk hidupmu. Sekurang-kurangnya bisa tampil lebih baik. Melati, apa kamu salah paham? Hidup lalu, kau cuma beban yang aku tanggung. Kali ini, takkan ku bantu lagi. Ambil saja uang ini. Anggap saja ini sisa kasih sayangku. Rizky, kamu gila. Ini cek 20 juta. Seumur hidupmu takkan bisa dapatkan segitu. Hidup lalu. Setelah nikahi Melati, demi temani dia, aku tinggalkan startup bernilai ratusan miliar. Aku pilih pulang menjaganya. Malamnya, ketika dia istirahat, aku diam-diam bantu buat proposal tawaran biar dapat proyek paling menjanjikan. Tapi juga badanku jadi rusak. Aku selalu ingin punya anak benannya, tapi dia tak pernah izinkan aku menyentuhnya. Kukira dia belum siap. Sampai hari itu. Siapa izinkanmu menyentuhku? Minumannya mana? Aditya sudah nikah. Dia juga jadi pengusaha miliarder. Jika dulu aku bisa pergi ke luar negeri, jika bukan kamu memaksa cari uang untuk biaya ibu, jika bukan aku terpaksa putus dengan Aditya, takkan pernah nikah denganmu. Apa kamu bilang? Ku bilang, aku menyesal. Rizky, aku tak pernah cinta kamu. Kenapa kau nikahiku? Kau hancurkan hidupku. Kau tahu tidak? Melati, ayo kita cerai. Menikmati 10 tahun jasaku, tapi malah menyalahkanku. Akhir dari pernikahan kita, selain perselisihan remeh, cuma ada kata menyesal. Maaf, uang segini tak kuanggap. Ibu, ini anggur merah Maharaja yang ibu pesan di hotel. Ini anggur kesukaan Rizky. Silakan bawa ke lantai 1. Dan kasih suamiku. Baik. Rizky, cukup. Oh iya, kamu mungkin belum pernah lihat cek. Kalau gitu nanti biar ku bayar ke rekeningmu. Ada hal lain, tak mau ku bilang depan orang. Kau datang ke sini cuma karena aku sudah kaya. Mau cari untung dariku? Maksudmu, aku mau uangmu. Masih kurang? Oke, ku beri tambahan. Melati, kini kau bisa menghasilkan uang. Tapi jangan lupa, hari ini, hari kematian kita dulu. Kau! Sudahlah, aku datang ke sini bukan untuk bicara sama orang kayakmu. Hari ini ulang tahun Ibu Rizky. Aku khusus cari kalung mutiara Laut Selatan. Buat hadiah ulang tahunnya, pasti bisa dapat investasi Rizky. Nanti kita bakal jauh berbeda. Mati, kamu serius? Sekarang Rizky pemimpin ekonomi Kota Sagara. Kalau dapat investasinya, kamu bakal jadi raksasa baru. Melati,
Kalau nanti kamu sukses, jangan lupa sama kami ya. Kayaknya nanti di kota Sagara, kita harus bergantung sama Melati. Si kodok tak dapat putri. Lihat Melati kaya. Ikut ke pesta, terus nempel. Maaf ya, Kak Rizky. Bukan sengaja. Kak Rizky, kamu dan Melati sudah pisah belasan tahun. Aku dan Melati, sekarang gaji tahunannya sudah ratusan miliar. Kamu lagi kerja apa? Dia bisa apa lagi? Aku sering lihat dia di depan. Pratama Court, di pintunya. Ternyata dia satpam. Kenapa nggak di pintu? Satpam? Ibu Rizky memang murah hati. Satpam pun boleh ikut pesta. Oh, ternyata sekarang cuma satpam jelek. Gaji bulananmu kurang dari 3 juta. Masih nggak suka? Cekinya 200 juta. Terserah kalian. Pantas tadi sama Melati berkelahi. Ternyata merasa 200 juta kurang. Mau balikan buat naik status. Tenang saja Aditya. Aku cuma cinta kamu. Imajinasimu sungguh rumit. Kak Rizky, di sini ada 500 juta. Ini uang jajan aku dan Melati sebulan. Hampir sama dengan gaji kamu belasan tahun. Aku paham keluargamu susah. Jadi tega cari Melati. Ambil uang ini dan pergi. Sudah kubilang, nggak perlu. Kak Rizky, om 100 juta masih kurang. Gini saja, ku beri tambahan 100 juta. Anggap saja maharnya. Aditya benar. Kamu nggak perlu terus nunggu aku. Aku sudah punya Aditya. Kamu nggak akan temukan wanita sebaik aku. Meski kamu cari wanita desa saja, lebih baik dari jomblo terus. Nggak usah, aku sudah nikah. Apa? Kamu nikah? Kenapa? Aku nikah baguslah. Takkan ganggu kamu. Ini sesuai keinginanmu. Rizky, demi buat aku marah. Kau bohong bilang sudah nikah. Kok masih bocah banget sih? Kak Rizky, meski tak bisa nikah, hilang gengsi. Tak usah bohong buat nipu kami. Kubilang jujur, kalian tak percaya. Ya sudah, tak ada yang bisa kubilang. Rizky, cukuplah. Kalau bukan Aditya pergi dan kau terus mengejar aku, mana mungkin aku nikahimu? Jangan berharap, mimpi saja kau. Kita tak mungkin. Aku tunggu. Melati, jangan terlalu sombong. Aku punya istri. Dia lebih cantik dan lebih hebat dari kamu. Kenapa kau kira aku bisa suka kamu, wanita yang egois dan sok diinginkan? Rizky. Kak Rizky, ternyata kau sudah nikah. Kau cuma satpam. Istrimu pasti setara ya. Siapa dia? Indah Permata. Permata. Kak Rizky, masih dalam mimpi. Indah itu Ibu Rizky. Kau bilang dia istri. Jadi kau orang terkaya. Ya jelas. Kamu gila ya? Kau mau pura-pura orang terkaya? Aku juga bisa bilang ayahnya. Jomblo puluhan tahun. Jadi satpam. Tak malu, sok hebat. Terus bohong besar. Rizky, kau jadi satpam sekian lama ya sudah. Sekarang demi gengsi, pura-pura orang terkaya. Kau punya otak nggak sih? Ibu Rizky itu bisa kau impikan. Ibu Rizky untuk suaminya. Khusus kirim anggur mewah 1 botol. Ini anggur merah Maharaja. Harganya ratusan juta. Lagian cuma orang elit kota Sagara yang bisa belinya. Tadi dia bilang ini dari Ibu Rizky untuk suaminya. Jangan-jangan Rizky Pratama benar-benar orang terkaya di kota Sagara? Sini. Kak Rizky, ini buat orang terkaya. Cepat taruh lagi. Kalau Ibu Rizky marah, kerjaan keamananmu yang susah-susah dapat bakal hilang. Rizky, cukup! Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kalau Ibu Rizky marah, seumur hidupmu takkan bisa bangkit lagi. Kak Rizky, cepat taruh. Lepaskan. Kak Rizky! Kak Rizky,
Kok kamu sok banget? Demi gengsi, anggurnya kau pecahkan. Jangan sok-sokan lagi. Soal anggur ini kutahap. Rizky, jelas-jelas salahmu. Kenapa Aditya harus tanggung? Salahku? Apa aku yang pecahkan anggur ini? Aditya cuma mau menolongmu. Kalau tak kau paksa buka, anggur mahal ini mana mungkin dia rebut. Rizky, kok sampai sekarang masih tak punya harga diri? Kamu tunggu aku yang bersihkan. Maaf Kak Rizky, bukan sengaja. Atau kamu lap saja? Kok main pukul? Ibu, ini kalung mutiara dari Ibu Melati Cahaya. Kualitasnya bagus. Sayang perusahaannya biasa. Sepertinya dia teman kuliah Rizky, kan? Oke. Nanti aku bilang Rizky. Kasih investasinya. Gak nyangka makeup cepet banget. Aku cari Rizky dulu. Nanti saat pesta dimulai, kamu serahkan kontraknya. Biar Rizky tanda tangan sendiri. Baik. Rizky, kau berani pukul Aditya? Ku perintahkan, minta maaf padanya. Hari ini pesta ulang tahun Indah. Aku tak mau jadi begini. Tapi kalian berulang kali ganggu pesta ini. Pesta ulang tahun ini tak menyambut kalian. Pergi semua. Kau siapa? Karena hubungan dulu, baru kami bicara padamu. Kau pikir pantas berdiri di sini? Betul, kami datang ke sini ulang tahun Ibu Rizky. Yang harus pergi kau, satpam brengsek. Ku beri orang buang kalian. Satpam! Rizky, kau rusak anggur ini dan pukul Aditya. Kau masih mau pergi? Ku perintahkan, berlutut sekarang minta maaf Aditya. Kenapa aku harus minta maaf? Dia tak pantas. Minggir! Melati, kamu main tangan di pesta Ibu Rizky. Kau pukul orang. Wanita ini, kalau marahi Rizky, jangan ikut bawa aku. Ibu Melati, urusanmu sudah selesai. Ibu setuju usulkan ke Rizky investasinya. Semua untukmu. Dengar Rizky, setelah aku pergi, aku segera dapat investasi Rizky. Kalau kamu, kau cuma bisa seperti tikus di selokan menatapku. Lihat dirimu sekarang. Saat ku ingat dulu aku pernah jadi istrimu 10 tahun. Masih berharap aku kasih anak? Menjijikkanku. Dokter, bagaimana istrimu? Kondisinya sudah stabil. Kalau tak mau punya anak, gunakan alat kontrasepsi. Fisik istrimu tak kuat. Aborsi sangat berbahaya. Apa? Aborsi? Ya, ismu operasi aborsi, sehingga pendarahan hebat. Kenapa kau gugurkan anakku? Aku cuma jijik padamu. Kalau aku kasih anak yang punya darahmu, akan merasa minder seumur hidup. Untung aku tak kasih anak untukmu. Anak dari orang sepertimu cuma sampah saja. Kalau mau anak, cuma dengan Aditya. Cuma pria sepertinya yang pantas jadi ayah anakku. Kak Rizky, ternyata kamu punya mimpi gila. Mau punya anak sama Melati. Lihat dirimu sendiri.
Beraninya kamu. Ternyata kamu datang. Mau balikan? Entah kamu dengar dari mana. Saya suka gelang batu akik. Ini hadiahmu buat menolong aku. Perhatian. Sinin. Kualitas batu akik ini? Apa ini? Doang dari lelang yang harga 180 miliar itu? Yang jenis kaca dengan hijau. Dari mana Rizky dapat uangnya? Apa ini palsu? Balikin! Rizky, kamu mau balikan malah bawa barang palsu buat tipu aku. Itu hadiah untuk Indah. Kamu gak pantas. Kau repot-repot masuk pesta. Ternyata, buat mendekati Ibu Rizky, Rizky, bawa barang palsu buat nipu aku. Malah berani pakai untuk mendekati Ibu Rizky. Jangan berlebihan, jadi satpam saja. Apa salahnya? Tiap hari cuma cari cara licik. Aku pun gak mau kamu. Ibu Rizky, mana mungkin mau lihat kamu? Betul, jangan sampai langsung dibuang. Palsunya ini mirip aslinya. Demi hubungan kita dulu, biar aku yang hancurkan. Biar kamu gak marahi Ibu Rizky. Melati, berani kamu? Permisi, Ibu. Tak tahu Bapak Rizky kemana. Mungkin Ibu telepon dulu. Kenapa liatin aku gitu? Aku lagi bantu kamu loh. Kalau enggak, kamu bawa barang palsu ini enggak ngaku ke Ibu Rizky. Kamu siap-siap aja bakal kena hukum. Kau harus bayar harganya. Oke. Kau tak terima ya? Kau kesini cuma mau makan saja kan? Tunggu saja. Makanlah. Makanlah. Makan. Selesai makan, cepat pergi. Rizky, kau punya istri juga? Halo sayang, kamu di mana sekarang? Kau istri Rizky kan? Kau siapa? Kau bisa nikahi Rizky, penjaga begini. Pasti kau juga dari desa. Kalian berdua cocok sekali. Aku gadis desa. Melati, kasih HP-ku. Sayang, kamu kenapa? suamimu itu jadi anjing, merangkak cari makan di lantai. Cepat, antar aku ke ballroom. Sudah habis baterai. Sudah habis baterai? Belum kasih istrimu lihat wajah bodohmu. Maaf Kak Rizky, tangan aku licin. Gak apa-apa, Aditya. HP dia itu mungkin cuma ratusan ribu. Gak bisa, Kak Rizky lagi susah, harus ganti yang baru. Koki! Ganti semua jadi koin. Aku mau ganti sendiri. Ayo, semuanya bantu. Pukul kuat. Kak Rizky, jangan marah ya. Ini ganti rugi buatmu. Rizky, kami ini lagi bantu kamu. Bantu kau sadar dari mimpi manis cari Ibu Rizky. Orang kayak kamu cuma pantas diselokan. Aku sudah jadi yang tak bisa kau capai. Sadar saja dari sekarang. Hentikan.
Sayang, kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Siapa dia? Gaya dan penampilannya mewah. Jangan-jangan dia putri orang penting. Siapa kamu sebenarnya? Indah Permata. Indah Permata? Kamu Ibu Rizky? Indah Permata? Ya panggil Rizky suami. Dia memang orang terkaya. Siapa yang berani lukai suamiku? Enggak. Bukan salah kami. Dia yang lakukan. Benar dia. Cari masalah sama dia saja. Melati kita belum pernah ketemu orang terkaya dan istrinya. Kalau ternyata mereka... Awalnya demi Rizky. Aku mau investasimu. Kini kau tak pantas. Indah, kamu gak apa-apa? Melati, kamu ngapain? Rizky, wanita ini disebut khusus buat acting kan? Acting? Tentu saja. Demi gengsi, pura-pura kaya. Demi tutup kebohongan. Spesial cari wanita ini. Buat main acting bareng. Kebohonganmu benar-benar sempurna. Ternyata palsu. Nyaris tertipu sama dia. Memang benar. Jangan percaya sama orang miskin. Siapa bilang kami acting? Kalau kalian bikin onar di pesta ulang tahunku, gak mikir akibatnya. Dasar wanita desa. Beraninya kau bicara. Melati, jangan begitu. Dia punya aura yang beda. Kalau ternyata dia benar, Ibu Rizky? Gak mungkin. Rizky, kau belikan aktor ini pakaian mewah palsu. Demi buat aku kagum. Kau sungguh berani keluarkan uang? Indah bukan aktor. Dia istriku. Apa? Bukannya kau bilang hanya akan menikahiku? Sudah belum? Sudah. Ini... Melati. Maukah kau menikahiku? Kita... Aku bersumpah, seumur hidupku, hanya kau yang kuberi kasih. Dan istriku, hanya kau. Aku buta mencintaimu. Kalau kau berbuat apa padaku? Kenapa kau boleh nikahi Aditya, tapi aku tak boleh nikahi orang lain? Benar. Aku nikahi Aditya. Karena cuma pria seperti Aditya yang pantas untukku. Tak seperti kau yang dulu bersamaku. Sekarang kau nikahi wanita seperti dia. Karena sifatmu, aku makin menghargai Indah. Kau. Nona Melati, hubungan aku dan Rizky tak perlu kau komentari. Dasar wanita, beraninya kau meneguriku. Kita baru pisah 10 tahun, kau malah nikahi wanita lain. Ku beritahu, jika kau benar-benar hianatiku, aku takkan memikir kamu lagi. Kamu kira aku cinta kamu sampai tak bisa lepas? Kira aku akan setia padamu selamanya? Melati, kamu terlalu sombong. Aku sudah nikah dan sangat bahagia. Kamu gila apa? Kamu tak apa? Kamu dari desa ya? Wanita desa kayak kamu, aku tahu apa yang kamu mau. Cuma cari pria kota buat nikah, kan? Tapi ku ingatkan, Rizky itu cuma penjaga mall saja. Takkan bisa puaskanmu. Cinta aku dan Rizky tak bisa diukur dengan uang. Oh ya? Waktu kalian nikah, ia kasih berapa uang? Ribu atau ratusan saja? Melati, jangan terlalu kejam. Itu cuma ayam bebek. Sudah cukup kan? Betul. Menikahi desa mana perlu uang? 100 miliar? Apa? Yang Rizky kasih itu yang terbaik di dunia.
Jangan karena kamu susah, kira aku juga susah. Apa kamu bilang? Dasar sampah. Sebenarnya siapa yang susah? Cukup. Kali ini ku lepaskan. Mulai sekarang, jangan ganggu Rizky lagi. Kamu salah bicara. Dia yang datang ganggu Melati di pesta. Benar. Rizky, di kehidupan lalu, kau cuma kutu yang menempel dan menghisap darahku. Di hidup ini, kau datang ganggu di pesta lagi. Tak sangka, kau ternyata begitu bodoh. Apa aku belum berkorban cukup untukmu? Ya, kau menyesal? Aku lebih menyesal. Pernah bersamamu. Apa kamu bilang? Ku bilang, aku menyesal. Siapa kau menyesal? Hanya aku yang bisa tinggalkanmu. Oh ya? Kalian memang saling cinta. Tapi dengar ya, dia bersamamu cuma buat aku marah. Selama aku ada, dia takkan bisa cinta kamu. Jika dia benar-benar cinta kamu, kenapa dia berani cari Ibu Rizky? Dia tak berhaya. Karena dia orang terkaya di kota Sagara. Sudah, sadarlah kalian. Masih bilang tak berhayal. Walau kalian berhayal, dia cuma satpam, takkan jadi orang terkaya. Kamu cuma gadis desa, takkan jadi Ibu Rizky. Melati, kau hancurkan mimpinya jadi orang terkaya. Bangun tidur malah jadi satpam. Pasti mau bunuh diri ya. Orang sejenisnya aku paling tahu. Ibu Rizky, walau buta, takkan mau sama orang yang cuma bergantung wanita. Benar juga. Kalau dia orang terkaya, kenapa terlihat miskin? Tak sangka. Kau begitu sombong. Gaji 3 juta. Habis buat sewa aktor. Buat mainkan kau. Gaji 3 juta. Habis cari aktor. Buat sandiwara. Jangan salah paham. Suamiku, pria terbaik di kota Sagara. Kalau bukan dia, aku takkan jadi Ibu Rizky. Semua di sini bandingkan dengan dia. Lebih parah dari sampah. Indah, jangan buang waktu dengan mereka. Masih tak ngaku. Kamu tahu nggak kamu buat masalah besar? Aditya, kamu terlalu baik. Tapi ada orang yang tak menghargai. Rizky, kau yakin masih mau pura-pura? Ku bilang lagi. Kalian tak diterima. Petugas keamanan, usir mereka. Perhatikan, aku baru dapat investasi Rizky. Kalian yakin buat 2 orang miskin ini usir kami? Bangunlah Rizky. Kalau berani pura-pura orang terkaya, siapkan diri untuk dihukum. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Tetap di sini semua. Tunggu Rizky datang dan minta maaf sendiri. Aku sarankan, jangan ikut Rizky lagi bermain akting. Amarah orang terkaya bukan siapapun bisa tahan. Harusnya aku yang bilang. Kamu yang terus menindas. Kau pikir baik-baik. Cara menjelaskannya. Masih akting. Biar kau acting. Minggir. Melati, kalung ini bukannya kau kasih Ibu Rizky? Kalung ini kau curi dari mana? Keri? Bukannya ini hadiahmu untukku? Kalung ini Melati kasih Ibu Rizky. Baru Ibu setuju kasih investasinya. Kenapa ada di Indah? Mutiara Laut Selatan. Di kota Sagara cuma 1. Kau kasih Ibu Rizky. Jangan-jangan dia benar Ibu Rizky. Malam ini Ibu Rizky pakai perhiasan khusus dari Rizky berlian hijau. Jadi kalung ini pasti kalian curi. Ini pesta ulang tahun istriku. Dia boleh pakai apa saja. Kalung ini, aku dan Melati habiskan semua tabungan, baru dapatkan. Meski kau benci kami, tak usah pakai cara licik begini. Katakanlah, kenapa kau muncul di sini hari ini? Ternyata demi mencuri kalungku dan hancurkan investasiku. Rizky, hidupmu sudah hancur, sudahlah. Kenapa harus hancurkan masa depanku? Bilanglah, bilanglah. Dengan atau tanpa kalung ini Melati, kau takkan dapat investasi. Hemat tenagamu saja. Bagus.
Kau kutuk aku. Berani mencuri kalungku. Balikkan. Indah! 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 Wanita ini gila ya. Apa akan terjadi sesuatu? Apa dia mau nipu kita? Indah punya penyakit jantung. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Indah? Wah, pas datang masih sehat. Suddenly sakit jantung. Main acting buat siapa? Benar. Rizky, main tipu juga harus lihat situasi. Kami nggak sentuh dia. Aduh, sakitnya. Aku sakit jantung. Aku nggak punya waktu ngobrol. Biar aku pergi. Saat sakit jantung Indah belum kambuh, cepat bawa dia pergi. Biar kamu pergi. Kamu rusak investasiku. Rusak pesta Ibu Rizky. Kalau ku biar kamu pergi, gimana aku jelaskan ke Ibu Rizky? Dia kenapa? Indah, sudah kubilang dia sakit jantung. Bisa langsung antar dia ke rumah sakit. Dia aktingnya bagus juga. Kau lupa dulu. Dia bohong bagaimana? Aditya! Aktingnya sangat realistis. Iya, aku cuma ambil kalungku sendiri. Dia malah akting sakit jantung. Camkan ini. Walau aktingmu bagus, aku tetap akan habisi kau. Ini nyawa seseorang. Hah, jika kau tak lepasin dia, kau pasti menyesal. Kalian sudah benci orang terkaya. Kalianlah yang harus menyesal. Entah siapa yang berani marah padaku. Lihat dia, seriusnya kira dirinya orang terkaya. Wah, kau begitu masuk peran hingga kau percaya sendiri. Rizky, sakit sekali. Melati, aku mohon padamu ya. Biar aku antar dia ke rumah sakit dulu. Soal identitasku, kau bisa cek di Pratama Court. Tunggu dulu. Apa-apaan? Aku mau tolong orang. Kamu pura-pura orang terkaya buat menipu uang ya? Mungkin sudah dapat uangnya, siap kabur. Kalau kamu dilepas, orang terkaya dan istrinya marah. Gimana? Acara hari ini namanya ulang tahun. Sebenarnya pameran investasi. Siapa tahu dia sudah menipu orang. Rizky ini pura-pura orang terkaya buat nipu uang. Benar-benar nekat. Sudah kubilang, kalian bisa cek. Orang terkaya tak suka berita, tak suka muncul di publik. Di kantor pun jarang dilihat. Mana bisa kita cek? Kamu memanfaatkan itu dan sengaja bilang begitu. Aditya, kamu... Cukup, Rizky. Tak kusangka kau sudah rencanakan ini. Kok kamu licik banget? Indah, maaf kau ikut terseret. Jadi kau jadi begini. Rizky, kita suami istri harus saling menolong. Satu menit lagi pesta ulang tahun dimulai di layar besar, akan tampil foto orang terkaya dan istrinya. Saat lihat fotonya, kau tahu siapa aku. 1 menit lagi, pesta ulang tahun dimulai. Di layar besar akan tampil foto orang terkaya dan istrinya. Saat lihat fotonya, kau tahu siapa aku. Kok dia tahu jadwal pesta? Berani banget. Apa dia punya latar belakang? Cuma 1 menit. Mana mungkin aku main-main dengan nyawa Indah? Oke, kau dapat 1 menit. Jika 1 menit kemudian, layar besar tak tampil. Aku akan habisi Rizky sendiri.
Kenapa bisa begini? Pak Arif, pesta ulang tahun ibu, layar besarnya rusak. Apa? Cepat cari orang perbaiki. Baik. Sekarang Ibu Melati dapat investasi, dia benar-benar naik cepat. Gawat, aku harus awasi sendiri. Rizky Pratama, ternyata kamu bohong. Demi menutup bohongmu, kau tega rusak layar besar ini. Kenapa aku baru sadar kau begitu licik? Tangkap dia. Melati, kau mau apa? Melati, jangan sakiti dia. Serang aku saja. Jaga diri kamu saja dulu. Jangan sentuh dia. Kamu tak cuma curi kalungku, malah sama Rizky menipu di sini. Di akhirnya, tak dapat apa-apa. Siapa tahu kamu harus masuk penjara seumur hidup. Jangan mati, lepasin kami. Sudah mau mati masih berakting. Wanita ini punya tubuh dan wajah yang cantik. Wanita yang pernah dimainin Rizky. Kamu juga mau? Tak takut kena penyakit? Melati, kamu mau ribut sampai kapan? Wah, kamu peduli dia. Kalau begitu, aku akan rusak dia. Jangan! Melati, tenanglah. Jangan nekat. Semuanya. Wanita ini tak hanya mencuri kalungku, tapi juga bersekongkol dengan Rizky. Pura-pura jadi suami istri terkaya, menipu di sini. Menurut kalian, harus dihukum? Harus! Oke. Hari ini, di depan semua orang, aku akan potong bajunya. Biar dia dicela semua. Dicangpakan semua. Berhenti dulu ya. Jangan sakiti Indah. Anggap aku yang suruh dia. Boleh kan? Dia tak bersalah. Akhirnya kau ngaku. Tenang saja. Semua ini bukan salahmu sendiri. Kami cuma bantu Bapak dan Ibu dapat keadilan. Paham? Melati memang paham kasih hiburan. Aku harus rekam. Nanti semua orang bisa lihat. Dengar aku dulu. Kau mau kami minta maaf ke orang terkaya, kan? Baik. Tapi bisakah kau tanyakan dulu siapa orang terkaya? Aku mohon padamu, lepaskan Indah. Boleh? Kalau tidak, kau menyesal. Menyesal? Aku, Melati Cahaya, takkan pernah lagi lakukan hal yang menyesalku. Jangan sakiti dia. Aku mohon. Kita harus lakukan apa biar kau lepaskan kami? Sampai saat ini, kamu masih belum mengerti situasi. Sekarang, nyawa kalian berdua ada di tanganku. Kau harus mohon padaku, bukan ancam aku. Berhak, siapa suruh? Berani sekali pura-pura kaya. Sekarang kalian berdua mendapat karma. Betul, Melati, yang jadi korban. Baik asal kau lepaskan dia. Apapun syaratmu, aku terima. Baiklah, kalau begitu, ku beri kau kesempatan. Asal kau sekarang berlutut mohon padaku. Aku bisa pertimbangkan. Lepaskan dia. Kenapa? Belum keputusan. Aku bisa nunggu kau. Tapi istrimu, dia sanggup nunggu. Rizky, jangan sujud. Jangan. Baik. Aku sujud. Melati cuma sujud saja buatnya. Yang jadi satpam, terlalu mudah. Kau mau apa lagi? Sekarang semua orang sudah tahu kamu pura-pura kaya. Jadi, kau harus sujud satu-satu. Kalau setuju, mulai dariku. Rizky, jangan sujud. Aku tak apa. Jangan sujud. Baik. Aku sujud. Rizky Pratama, orang yang sombong, ternyata benar.
Demi wanita ini, sujud minta maaf. Seberapa kamu cintainya? Bukannya kamu penjaga Ibu Rizky? Pesta sudah dimulai. Kenapa masih berjalan-jalan? Pak Arif, aku nunggu Ibu Rizky terus, tapi belum muncul. Apa? Bukannya ibu sudah masuk ruang tamu? Apa terjadi sesuatu? Panggilkan orang lain. Ikut aku ke ruang tamu. Kau pikir bisa semudah itu? Kau ingkar janji! Kau marahi. Orang terkaya dan ibu, itu jalan mati. Aku sama orang mati. Kenapa harus jujur, hah? Melati, Kak, penyakit ibu ada harapan. Tapi... Cepat bilang. Kata dokter, penyakit ini cuma bisa dioperasi di rumah sakitnya Rizky. Kalau tunggu antrian, ibu gak bisa nunggu lama. Kau bisa ketemu Rizky kan? Mohon padanya selamatkan ibu. Tenang saja, aku sudah dapat investasinya Rizky. Nanti aku akan minta padanya. Dia pasti akan kasih aku kuota obat di RS-nya. Syukurlah, Kak. Cepat ya, penyakit ibu makin parah. Aku sudah berlutut. Kenapa masih tak lepaskan dia? Melati, aku mohon padamu. Penyakitnya tak bisa ditunda lagi. Tiga menit lagi, orang terkaya dan istrinya akan datang, bawa kontrak investasi. Saat itu, orang terkaya akan, di depan semua orang, tanda tangan kontrak denganku. Selain itu, dia akan menunjukku jadi duta di kota Sagara. Rizky, kamu pasti menyesal sekarang kan? Menyesal. Aku hanya menyesal. Dulu tak suruh orang buangmu. Rizky, kamu masih mempertahankan diri kan? Kalau kau cepat ambil 200 juta pergi, takkan sampai ke situasi begini. Melati, gajimu miliaran. Dia pasti tak rela. Kak Rizky, kamu terlalu serakah. Aduh, sayang sekali. Kalian tak bisa melihat wajah Ibu Rizky. Pengawal, buang mereka keluar dari sini. Jangan kotori mata orang terkaya dan istrinya. Hentikan. Kalian lagi apa? Aku sudah kasih kalian kesempatan. Salam, Pak Rizky. Cepat antar Indah ke rumah sakit. Wati, gimana sekarang? Kita begini, Rizky. Takkan maafin kita. Kamu kan mantannya. Kok kamu tak tahu siapa dia? Melati. Wah, benaran foto mereka. Tapi, kok dia pakai baju murahan? Rizky, ini pasti kamu lagi buat nipu aku. Jadi, kamu main-main lagi ya? Ini pasti bohong. Kamu pasti bohongin aku. Diam! Siapa kasih kamu? Berani lawan Pak Rizky? Pak Arif, dia bukan orang terkaya. Dia penipu. Orang terkaya di kota Sagara. Masa aku salah kenal? Pak Rizky ini kontrak investasimu dengan Cahaya Investama. Investasi batal. Semua perusahaan mereka ditutup semua. Segera blokir semua perusahaan mereka. Pak Rizky, kami nggak ada urusannya. Benar, mereka yang suruh aku. Pak Rizky, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Meski berani 10 kali lipat, aku tak akan berani lagi. Kok orang terkaya? Kenapa tak bilang sejak awal? Aku tak pernah sembunyi identitasku. Aku sudah bilang. Kau percaya? Pak Rizky,
Pak Rizky, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Tamparan ini karena kau sok tahu. Tamparan ini karena kau permalukan Indah. Anggur ratusan juta dan gelang 100 juta itu nanti kuseret. Kubutuhkan uangnya utuh, ganti rugi padaku. Selain itu, jangan sampai dari mulutmu ku dengar kata hidup lalu. Kalau ingat pernah pacaran sama kau, aku muak. Melati ini, kita mana sanggup bayar ini? Pak Rizky, lihatlah hubungan kita dulu. Maafkan aku kali ini. Maafkan kami. Hubungan kita sudah lama hilang. Rizky kita teman kuliah. Lihat siapa yang bersalah, jangan ikutkan aku. Pak Rizky kami datang untuk ibu ulang tahun juga ingin kerjasama dengan Anda. Lepaskan kami ya. Tenang dulu. Yang kalian lakukan dan ucapkan sudah lupa. Wajahmu tadi mana? Maaf Pak Rizky, maafkan aku. Melati, kamu kan mantan Pak Rizky. Bantu aku, mohon maaf. Pak Rizky, meski kau terkaya, kau tak boleh menghinakan kami. Tadi, siapa yang pamer status menghinaku dan Indah? Semua yang kalian ucapkan akan kubalas satu-satu. Berlutut, menghormati. Kubilang, berlutut dan hormati. Kalian juga. Kalian punya sehari. Keluar dari kota Sagara. Ayo pergi. Kenapa nggak lebih awal cek siapa Rizky Pratama? Sudah begini, nanti kita gimana hidup di kota Sagara? Mana bisa aku tahu? Rizky itu orang terkaya. Aku pun cuma bisa untung saham Rizky itu. Kenapa lebih sukses dariku? Pentingnya apa? Cari cara atasi. Aku bisa apa? Dia orang terkaya. Rizky, kamu gak marah? Langkah lihat kamu senang begini. Cuma nyapu. Hal sepele. Buat apa marah? Bodohnya, nggak lihat Rizky sudah sukses. Sekarang nggak tega ya? Nggak bisa. Dia bodoh tapi kaya. Perusahaannya masih bernilai. Aku nggak bisa menyerah. Melati, jangan khawatir. Aku pasti temani kamu lewati ini. Kak, kondisi ibu makin parah. Cepat ke rumah sakit. Apa? Indah, semua salahku. Tak dengar kau. Kalau aku istirahat di ruang tunggu, takkan bawa kau dapat hukuman. Bukan salahmu. Kau cuma mau ulang tahunku jadi lebih baik. Tapi sekarang ulang tahun sudah hancur karena mereka. Tak apa. Nanti masih banyak ulang tahun. Kita ulang tahun bareng. Indah, tenanglah. Rumah sakit ini terbaik di kota Sagara. Di bidang jantung sangat hebat. Tiap tahun aku beri dana besar. Belakangan ini ada hasil baru. Benarkah? Benar. Dan menurut maumu, saya suruh mereka buka slot operasi untuk umum. Saya juga simpan satu untukmu. Nanti tak perlu khawatir penyakitmu kambuh lagi. Kak, gimana? Rizky mau kasih slot operasi? Kak, bicara dong. Ibu masih di dalam, masih koma. Kak Aditya. Kami tak dapat. Kenapa tak dapat? Kau bilang Rizky mau investasi, pasti dapat slot operasi. Mohonlah ke Rizky. Mohonlah pada orang terkaya. Kamu hebat sekali. Dia pasti akan bantu kamu. Gak bisa. Kakak, apa kamu mau biarkan ibu mati begitu saja? Kakak, Kak Rizky, apa kalian ada yang sembunyi dari aku?
Putri, jangan dipikirkan. Kita pasti bisa cari cara lain. Kak, kamu harus selamatkan ibu. Asal ibu dapat kuota itu, ibu pasti bisa bangun. Dokter keluar. Dokter, gimana ibu? Kondisinya memburuk. Di Kota Sagara, hanya kami dokter tingkat direktur yang bisa operasi. Gak apa-apa, silahkan. Kami banyak uang. Asal ibu bisa dioperasi, itu saja. Dokter tingkat ini hubungan langsung dengan Pratama Corp. Meski buka pendaftaran, kuotanya terbatas. Barusan, kuota pertama sudah penuh semua. Gak ada cara lain. Jika orang lain bersedia menyerah, ibumu bisa gantiin. Kamar Triza Rusam. Putri, kau tinggal di sini. Jaga ibu. Aku dan Kak Rizky pasti akan ambil kembali kuota ibu. Kamu siapa? Kamu keluarga di kamar 306? Ibu lagi istirahat. Orang asing, jangan ganggu. Ibu? Kalau gitu, orang di dalam itu istrimu ya? Kulihat pakaianmu juga biasa saja. Gini saja, kasih nomor rekeningmu. Ku beri 1 miliar. Anggap beli tempat operasinya. Gimana? Melati, 1 tempat 1 miliar. Terlalu mahal kan? Nggak mahal. Gimana? Sudah keputusan? Asal kamu mau, serahkan tempat operasi. Aku bisa langsung transfer 1 miliar. Kamu ambil uang ini. Ajak istrimu di hari-hari terakhir, nikmati saja. Kamu gila ya? Kamu memang gak tahu diri ya? Kamu memang lancang ya? Dengar ya, aku ini terkenal di Kota Sagara sebagai Dark Horse. Asal aku mau, tak usah uang, ku bisa rebut tempat operasimu dari kamu. Tolong tenanglah. Ibu perlu istirahat. Jangan nekat, cepat serahkan tempat operasimu. Dengar ya, lagi baik hati, bisa kasih uang. Kalau enggak, biar kamu rugi besar. Rugi besar. Di luar ada yang ribut. Aku cek dulu. Oh, kamu mau tambah uang ya? Dengar ya, penderita penyakit ini bisa mati kapan saja. Istrimu sekarang cuma dapat tempat operasi ini. Makanya nyawanya berharga. Kalau enggak, nyawanya itu tak seharga 100. Pak Rizky? Pak Rizky? Kalian kenapa di sini? Pak Rizky? Melati, kalau nanti dia menindas kita lagi, mending kita pergi saja. Nggak bisa, aku nggak bisa pergi. Kalau aku pergi, gimana ibu? Aku harus ambil kembali kuota itu buat ibu. Rizky, aku tahu kau orang penting. Aku juga tahu kau benci aku. Tapi jika marah, arahkan padaku. Jangan karena masalah kita nyeribut nyawa ibu. Tunggu dulu. Aku nggak salah dengar. Jelas, kalian berdua ribut di luar kamar. Mau rebut kuota orang. Kok aku belum bicara apa-apa, malah aku yang dikatakan bunuh ibu. Pak Rizky, kau pemilik rumah sakit ini. Bisa kasih ibu 1. Gak bisa. Kalau begitu, bolehkah beri aku kesempatan bicara dengan pasien yang ada di kamar ini? Gak bisa. Aku minta kuota sisa, kau tak mau. Aku mau beli, kau juga tak mau. Kau sengaja ngejar aku. Benar, kau targetku. Berani keberatan? Baik. Rizky, aku tahu. Kau marah karena di aula pesta aku tega menghinamu. Jadi kau tahu, ibu sakit. Malah sengaja kasih sisa kuota orang. Aku mau lihat siapa yang rebut kuota ibu. Kenapa Indah Permata? Melati, belum cukupkah pelajaran sebelumnya? Rizky, kau malah kasih Indah Permata. Istriku sakit. Aku bawa dia berobat. Kau keberatan? Melati, dia orang terkaya. Kita tak bisa lawan. Sudahlah, ayo pergi. Gak bisa. Aku kesini untuk berobat. Aku pasienmu.
Meski Indah istrimu, kau tak boleh manfaatkan jabatan. Kasih dia tempatnya. Dia merebut tempat ibu. Aku rebut kuota ibumu. Melati, proyek operasi ini dari Pratama Corp. Tiap tahun dana ratusan miliar. Baru dapat ini. Belum lagi aku rebut atau tidak. Kalau aku rebut, apa salahnya? Lagian, kuota ini Indah yang murah hati. Baru buka gratis untuk umum. Bagus. Kau ngaku manfaatkan jabatan dan menyalahgunakan kuasa. Meski proyek ini kau yang investasi, apa salahnya? Ini sudah seharusnya kau lakukan. Kau orang terkaya. Investasi sedikit uang buat amal. Itu wajib. Wajib aku. Indah itu cuma sering sakit sekali. Takkan sampai ancam nyawa. Tapi ibumu sudah kritis. Kalau kau benar amal, harus serahkan kuota ini untuk ibumu. Kalau mau, selamatkan ibu. Jangan bicara, antri saja. Tunggu kelompok 2. Indah, ganggu istirahatmu nggak? Melati ganggu kamu lagi. Rizky, aku mau lepaskan kuota. Lepaskan? Kamu sakit selama ini. Akhirnya dapat kesempatan sembuh. Kenapa kamu bisa begitu saja lepasin? Tenanglah, ini tak ada hubungan dengan Melati. Ini kuota kamu. Aku tahu, penyakitku lama tak kambuh. Kali ini cuma kebetulan. Lagian bisa tunggu batch berikutnya. Sebaiknya serahkan ke yang membutuhkan. Oke. Baik, aku tahu. Nanti aku telepon sendiri ke petugasnya. Ada kabar tadi, ada yang lepasin kuota. Pas banget ibumu bisa gantiin. Serius? Tapi kuota ini dipantau nama. Harus Pak Rizky tanda tangan sendiri. Sudah suruh asistenku ke Pak Rizky. Asal dapat surat konfirmasi, langsung atur operasi. Takkan menunda pengobatan ibumu. Baik, aku harus cepat kasih tahu kakak. Biar dia tak usah beli kuota. Kenapa tak angkat telepon? Sudahlah, aku cari mereka. Rizky? Rizky, keluar sana! Pak Rizky, ini dokumen konfirmasi tempat baru. Silakan tanda tangan. Maksudmu ada tempat operasi baru? Tadi ibu, serahkan tempatnya. Rizky, aku mohon, bisa kau serahkan tempat ini untuk ibu? Indah serahkan tempat ini untuk yang membutuhkan. Jika tempat ini saatnya untukmu, aku tak akan halangi. Tapi jika orang lain, takkan kuberi pengecualian. Rizky, aku mohon, ibu benar-benar butuh tempat ini. Dia tak bisa tunggu kelompok kedua. Ibumu tak bisa tunggu, orang lain bisa. Aku beli saja. Berapapun harganya. Ulang lagi. Kau harus antri dengan jujur. Atau aku batalkan hak antrianmu. Kau mau apa? Tak boleh buang uang di wanita tua yang hampir mati ini. Mati? Jangan-jangan tanda tangan ini. Kalau sudah operasi, tempatnya hilang selamanya. Melati, kamu gila ya? Rizky, aku mohon, tolonglah. Hidup lalu, kamu juga panggil ibu selama 10 tahun. Kamu tega lihat, dia mati begitu saja. Dengar ya, aku nggak peduli siapa yang dapat tempatnya. Aku dan Indah sudah menyerahkan tempat ini. Meski kau robek satu, bisa ku buat lagi. Ngamuk pun sia-sia. Gak bisa. Kamu ini gak adil. Aku tahu. Apa karena dulu ibu tega padamu? Jadi kau tak mau tolong dia. Harus cerai sama dia. Habis sakit aku 100 juta. Uang Rizky sudah habis semua. Ku besarkanmu agar kau nikahi orang kaya. Ibu, aku dan dia sudah lama bersama. Tampaknya Melati masih membelaku. Lagian, aku juga gak ada uang untuk biaya pengobatanmu. Kalau hatimu tak enak, kau harus tahan.
Ibu, aku datang jenguk. Gak usah jenguk aku. Cepat bantu aku ganti kamar VIP. Terus aku gak makan suplemen murahan. Melati, ibumu... Rizky, ibumu itu baru bangun. Belum terima kita nikah cepat. Atau kamu bantu ibu bayar biaya medisnya. Biar aku bicara. Oke. Aku carikan yang lain ya keluarganya punya perusahaan lebih baik dari si miskin ini. Iya. Tunggu ibu sembuh, langsung cerai sama dia. Jangan harap. Tempat ini takkan kuberi kamu. Aku bisa minta maaf atas nama ibu. Ibu cuma ingin aku baik. Rizky, meski begitu, dulu kamu memang miskin. Tunggu ibu sembuh, aku ajak dia datang minta maaf langsung. Aku tak peduli soal masa lalu. Maafmu itu tak berharga. Oke, aku akan hebohkan ini. Aku mau semua tahu. Kamu manfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dengar ya, kau bisa ribut. Ini rumah sakit yang aku miliki. Lihat saja, mau percaya kamu atau aku? Kita pergi sekarang. Sekarang juga. Aku nggak mau pergi. Dia mau habisi ibu. Aku nggak akan biarkan kau lepas begitu saja. Rizky Pratama dari Pratama Corp. Dia penyalahguna, manfaatkan jabatan, manipulasi jadwal operasi, ancaman korban. Dia itu pengusaha yang keji. Ini rumah sakit, gugat aku di pengadilan, ungkap ke media. Tapi kau tak boleh ganggu pasien yang sedang berobat. Kakak, ibu dapat jadwal operasi. Benar, Kak? Benar, baru saja. Dokter bilang ada yang batal. Sekarang giliran ibu. Siapa nama pasiennya? Sri Dewi ya? Ini dokumen operasi hari ini. Untuk Sri Dewi. Kenapa bisa begini? Surat operasi ini kenapa robek begini? Kamu bukan mantan-mantan kakakku yang pengecut itu. Apa demi ancam kakak balikan, jadi robek sengaja? Keluarga bodoh. Berapa banyak kau mengada-ada? Kataku takkan tertarik dengan tipumu. Kak, aku bela kamu. Kenapa kau pukul aku? Kau sendiri ya paling benci dia, kan? Pergi sekarang juga. Pak Rizky, adikku masih kecil. Dia belum tahu. Jangan anggap serius. Pak Rizky, bisakah lupakan masa lalu? Tanda tangan lagi. Hanya saat kena pukul, baru kau tahu sakitnya. Nona, sebagai keluarga dekat, kau sendiri robek surat operasi. Artinya lepas kesempatan. Aku juga tak tahu. Tak ada cara untuk ini. Kecuali Pak Rizky bicara. Pertahankan tempatmu. Rizky, aku mohon. Aku tahu salah. Beri aku kesempatan lagi. Biar Aditya juga berlutut. Tenanglah ya. Tak mungkin. Kau berlutut. Tak ada artinya bagiku. Dan kau sendiri yang lepas tempat ini. Maaf Indah, aku baru selesai urus. Aku dengar semua jelas. Dia yang cari masalah. Melati ini benar-benar tak tahu diri. Rizky, urusin aku pulang hari ini. Gak mau tinggal lagi. Hasilnya aman, pulang saja. Jangan repot kesini lagi. Oke ya? Oke. Aku yang salah. Kalau aku tak robek dokumennya, ibu pasti bisa operasi. Bukan salahmu.
Salah Rizky itu. Dia bisa saja kasih ampun, tapi malah pura-pura. Pura-pura adil, tak kasih satupun kuota. Iya, aku cuma di ruang pesta menegurnya sedikit saja. Kenapa begitu dendam? Mungkin dia tahu nama ibu, dan sengaja tak kasih. Tapi Aditya, aku baru suruhmu berlutut minta maaf. Kenapa tak lutut? Apa kamu tak mau ibu operasi? Aku selalu bantu di sini. Mana mungkin tak peduli ibu. Aku pria. Jangan asal berlutut. Mana boleh asal lutut. Aku berlebihan. Tapi, Aditya, bisa nggak bantu cari Putri? Oke. Biar ku bilang Dokter Arif periksa kamu lagi. Aku nggak akan main-main dengan tubuhku. Rizky, kakakku nggak hukum kamu. Minggir. Nggak mau. Halbek, surat operasi ibu mau kabur. Mau pukul aku? Ayo, aku mau lihat. Berani nggak kamu? Rizky, siapa dia? Dia adik kandung, Melati, Putri. Pantas saja. Wajahmu persis keluarga. Apa katamu? Kali ini kulepaskan. Bayar biaya ibu. Dengar ndak? Bukan ibu saya yang sakit di sini. Aku sudah tahu kalian berbuat apa pada Rizky. Keluarga vampir. Memakan Rizky, malah tak tahu terima kasih. Dulu Rizky cuma penggemar kakak. Mau ngejar kakak yang hebat, kasih tanda tanya, itu wajar. Atau dulu kamu putusin kakak karena wanita ini yang godain kamu. Keluarga kalian ini tak tahu diri. Kakaknya menjijikan, adiknya juga. Apa maksudmu? Kamu pernah sama kakak? Wah, ternyata kamu. Dasar wanita licik. Kamu rusak hubungan kakak. Kulihat lagi. Pergi sana. Rizky, dulu kamu buat kejar kakak. Nyaris jadi pelayanku. Sekarang malah berani sentuh aku. Itu Rizky baik hati. Tapi tak berarti dia berhutang padamu. Rizky, wanita ini berani ancam aku. Ingin ku bilang kakak. Nanti kamu mau balikan sama dia, susah. Silakan saja bilang padanya. Lihat saja, berani dia cari aku. Indah, ayo pergi. Sudah ku biar pergi. Mau aku tak bilang, kakak juga boleh. Asalkan kamu terima 3 syaratku. Pertama, hutang ibu di rumah sakit. 500 juta, lunasin. Kedua, transfer ke aku 1 miliar buat belanja. Yang ketiga, kasar-kasar saja. Hajar wanita ini. Rizky, wanita ini berani pukul aku? Baiklah, hari ini kucerobohkan semuanya. Tak ada yang selamat. Tolong, tangkap wanita licik! Wanita ini pelakor. Dia rusak hubungan kakak. Sekarang malah berani datang cari ribut dan pukul. Lihat, ini tanda pukulannya. Tak sangka kau begitu keji. Sama dengan kakakmu. Kalian sendiri yang tak tahu malu. Aku sudah dapat buktinya. Aku dan Rizky sudah lama di dunia bisnis. Sudah banyak hal yang kita lalui. Tipu muslihatmu itu cukup buat main rumah saja. Bisnis kakakku jauh lebih besar. Besar-besaran di depanku. Benar-benar tak tahu diri. Kau juga pelakor tak tahu malu. Harusnya datang berladak serius. Aduh, dia betul. Tamparan Indah tadi masih terlalu lembut. Kakakku itu bos Cahaya Investama. Jauh lebih kaya dan berpengaruh. Lihat saja nanti. Kalian pasti habis. Kak, kenapa baru datang? Putri, siapa yang ganggu kamu? Kakak bantu kamu. Mereka itu. Tak, hukum mereka. Suruh polisi tangkap mereka. Biar aku pukul mereka sampai puas. Pak Rizky, adikmu tak hanya di rumah sakit menghalangi kami. Malah fitnah aku orang ketiga. Bisa beri penjelasan? Ibu, adikku masih kecil. Ibu murah hati. Jangan anggap serius. Aku terlalu baik, sehingga kau kira aku mudah ditindas. Kau pikir kalau salah, maaf saja cukup. Benar, Pak Rizky. Aku akan waspada padanya. Putri, cepat! Minta maaf ke Pak Rizky dan Ibu. Jangan kusuruh lagi. Kalau tidak, aku nggak kasih uang lagi. Maaf. Tunggu surat pengacara Pratama Corp. Pak Rizky, beri aku kesempatan lagi. Pak Rizky! Kak, kamu gila. Mereka yang pukul aku. Kenapa aku yang minta maaf? Kau tahu dia siapa? Bukannya dia penggemarmu dulu. Cuma pengecut saja. Sekarang dia orang terkaya di kota Sagara. Apa?
Mana mungkin Rizky orang terkaya di kota Sagara? Haruskah aku bohong? Kalau tak kuhentikan, apa kau bisa berdiri di sini tak pasti? Kakak, gimana ini? Aku tak mau masuk penjara. Aku sudah ada masalah dengannya. Kau buat ributan lagi, aku jadi lebih susah atasi. Putri, akhirnya aku temukan. Kalian kenapa? Aditya, kenapa baru datang sekarang? Tadi Putri dan Rizky berantem lagi. Sekarang aku lebih susah minta ad operasi ibu. Benarkah? Ibu bisa diselamatkan? Kakak, aku yang salah. Aku yang rusak, Ibu. Sudahlah. Meski hari ini tak ada masalahmu dengan Rizky, dia akan balas dendam. Takkan mudah kasih tempat operasi itu. Kakak, kalau Pratama Corp gugat aku pasti masuk penjara. Kakak, Kak Aditya, cepat cari cara. Ibu tak bisa diselamatkan. Kalian pasti akan selamatkan aku, kan? Kau. Halo? Nona Melati, ada tempat operasi baru? Syukurlah, Dokter Liana. Aku lagi cari tempat operasi. Pas banget. Satu pasien kelompok pertama memburuk, memutuskan batal operasi. Sedia menyerahkan tempatnya. Cuma... Tenang saja, Dokter Liana. Apapun permintaannya, aku akan penuhi. Asal ibu bisa dioperasi saja. Tapi keluarganya minta harga tinggi. Harap siap mentalnya. Dokter Liana, berapa harganya? 10 miliar. Penyakit ini cuma bisa diobati. Banyak yang antri tunggu giliran. Kalau butuh, cepat ya. $10 miliar? Tapi aku masih utang Rizky hampir 100 miliar. Sayang kas aku tak sebanyak itu. Aditya, kamu masih ada uang? Mana ada uangku? Tiap bulan aku kasih ratusan juta loh. Kok kamu nggak ada uang? Uangku sudah aku investasikan. Perusahaan masih ada uang kan? Cari cara keluarkan dulu. Uang perusahaan milik pemegang saham? Aku bisa keluarkan uangnya buat obati ibu. Tapi nanti mana uangnya buat tutup lubang besar ini? Tenang dulu, aku ada proyek luar negeri. Proyek Bintang Cemerlang. Proyek Bintang Cemerlang. Proyek Bintang Cemerlang. Rizky, Aditya sudah cerita. Proyek Bintang Cemerlang, prospeknya bagus. Tabungan kita, kau yang urus. Kita investasikan bersama ya. Siapa tahu proyek ini ada risikonya. Kau lupa perusahaanmu bangkrut karena investasi. Aku dan Aditya sudah tak apa. Kenapa kau masih suka ke dia? Janji, investasikan semua uang ini. Perusahaanku pasti bisa bangkit lagi. Gak bisa. Ini uang sakit ibumu. Gak boleh diambil. Aku bakal cepat balik modal. Lagian, uang segini tak cukup buat ibu selesaikan pengobatan. Tapi tanpa uang ini, ibumu tak bisa operasi. Kau mau diam-diam menontonnya mati? Kau cuma tak mau aku sukses. Tebakanku benar. Proyeknya sangat sukses. Kau tak dihalangi Rizky. Aku pasti sudah kaya raya. Perusahaanku takkan bangkrut. Rizky, kau hancurkan hidupku dulu. Aku janji, aku investasi proyek Bintang Cemerlang. Melati, bagus sekali. Akhirnya kau sadar. Tapi bukannya tadi bilang gak ada uang investasi? Gak ada uang, proyek bagus pun gak berguna. Kalau harusnya, aku pinjam. Aku rela malu demi pinjam. Pasti bisa dapat ratusan juta. Ratusan juta juga gak cukup. Kantormu masih ada uang kan? Uang kantor sudah kuhimpun buat ibu untuk berobat. Tak ada lagi uang. Atau pakai uang ibu untuk investasi. Lagian proyek ini untung besar dan cepat balik. Tunggu selesai, uang ibu pasti balik dengan mudah. Tapi... Iya kak, jangan ragu. Gak kaya gimana bantu aku. Lagian ibu cuma rawat, bukan sakit parah. Tunggu uang balik saja. Putri benar. Ingat hari ini, kita disiksa Rizky. Seberapa malu, investasi ini balik cepat. Tunggu selesai. Status kita bisa kalahkan dia. Oke, aku keluarkan uang ibu untuk investasi. Rizky Pratama,
Walau kau orang terkaya di kota Sagara, aku bisa dengan kemampuan sendiri hidup lebih sukses darimu. Indah, baru keluar rumah sakit, langsung kerja. Sebelum aku sakit, proyek luar negeri itu belum selesai. Udah bisa tinggal setengah kan? Proyek Bintang Cemerlang? Kenapa? Apa proyek ini ada masalah? Hah? Proyek ini memang bermasalah. Suruh Pratama Corp mundur. Tapi aku sudah cek. Background dan prosesnya sangat resmi. Keuntungan juga tinggi. Kalau kita mundur sekarang, apa nggak sayang? Indah, kau percaya padaku? Sebelum kebakaran, aku tahu proyek Bintang adalah penipuan aset. Sudahlah, sudah putuskan cerai. Jangan ikut campur. Meski ku bilang, ia pasti pikir aku cemburu pacar pertamanya. Jadi bohong. Hingga mati. Melati, tak tahu hasil investasi proyek Bintang. Selalu menyesal tak bisa untung besar. Tak tahu di hidup ini, dia masih anggap penipuan ini sebagai harapan terakhirnya. Tentu aku percaya kamu. Kalau kamu bilang ada masalah, pasti ada yang kulewatkan. Untung di hidup ini ada istri sepertimu, Indah, yang percaya padaku tanpa syarat. Beritahu semua orang batalkan semua proyek Bintang Cemerlang. Halo? Apa? Pratama Corp mundur dari Bintang Cemerlang? Apa Rizky sudah tahu masalah proyek ini? Aditya, ada apa? Gak apa-apa, cuma teman. Melati. Ayo kita cari kesempatan, temui Rizky. Ajak dia ikut Bintang Cemerlang. Kakak ipar, kesempatan emas kenapa harus kasih ke Rizky itu? Dia orang terkaya. Harus kita tipu dia ikut. Aduh, karena proyek bagus, baru kita ajak dia. Kalau dia ikut, mungkin dia bisa maafin kita. Tapi aku investasi sendiri. Uangku pasti melebihinya. Nggak perlu dia maafin. Rizky orang terkaya di kota Sagara. Kalau dia ikut, pendanaan bisa diperbesar. Kalau tidak, keuntungan kita bakal berkurang. Baiklah. Aditya memang pintar berpikir. Pak Rizky dari Cahaya Investama, Ibu Melati dan Pak Aditya mau bertemu. Izinkan mereka masuk. Baik. Pak Rizky, kami datang bicara kerjasama. Kerjasama? Apa hak kalian bicara kerjasama? Tenang saja, Aditya. Kami datang berikan kesempatan. Berikan kesempatan? Berani sekali kau bicara. Coba jelaskan. Kali ini aku datang mengundang kalian ikut proyek Bintang Cemerlang. Kalau soal Bintang Cemerlang, tak perlu kupanjangkan. Kami sudah keluar dari proyek itu. Rizky, kamu beneran bodoh. Kau lupa di kehidupan lalu betapa suksesnya Bintang Cemerlang. Karena hubungan dulu, aku datang mengingatkanmu. Semoga di hidup ini, kau bisa tangkap kesempatan. Kalau kamu pintar, sebaiknya Pratama Corp semua dana dipasang ke sana. Kalau aku tak mau. Kalau kamu investasikan uangmu, asetmu bisa berkembang lebih dari 10 kali lipat. Sudah. Aku nggak tertarik. Bapak Rizky, coba pikirkan lagi. Demi minta maaf, kami kasih proyek terbaik. Tipu Melati. Orang bodoh kayak dia. Tipu aku. Tak mungkin. Bapak Rizky, aku nggak ngerti maksudmu. Aditya, tak usah jelaskan. Dia cuma saat ini lebih unggul dariku. Saat proyek Bintang Cemerlang selesai, siapa yang terkaya belum tentu. Tak usah kalian pikirkan. Bian, antar mereka keluar. Baik.
Bapak Rizky, aku tahu Bapak cuma marah. Ini undangan proyek. Coba pikirkan. Kalau setuju, ikut saja. Proyek sebaik ini, nanti semua perusahaan akan berebut kerjasama. Apa kamu masih ada tempat? Belum tentu. Kalau kamu tak ikut, semua perusahaan Kota Sagara akan blokir kamu. Silakan. Proyek bermasalah. Dia malah percaya diri. Berani datang sini menantang kita. Kepercayaan ya, karena dia cukup bodoh. Tapi Aditya ini benar-benar gigih. Sudah kubilang, sampai ke titik ini dia masih berniat menjebakku. Kita pergi nggak? Ada tontonan. Pasti pergi. Mati, kenapa kamu begitu galak? Rizky Pratama orang terkaya. Dia bergabung, untung buat kita. Kenapa gak bisa? Bicara manis sedikit. Sudah ku bilang jelas-jelas, dia bodoh dan keras kepala. Aku bisa apa lagi? Pokoknya aku nggak mau dia untung dari sini. Baguslah dia nggak ikut. Kau lupa saat datang apa yang kubilang? Kau masih mau selamatkan ibu dan putri? Tentu saja aku mau. Tapi mau ekspansi, nggak harus bergantung Rizky. Kita kumpulkan semua perusahaan. Aku nggak percaya kalah dari dia saja. Kau tak takut kalau banyak yang ikut dan ketahui masalahnya? Gimana? Takut apa? Proyek kita ini pasti untung saja. Kecuali proyek ini bermasalah. Kamu bilang apa? Kau curiga aku? Dokumen bintang cemerlang kau juga sudah lihat. Mana mungkin ada masalah? Aduh, cuma ngawur aja. Tentu aku tahu kamu dan proyek tak ada masalah. Aku selesaikan proyek ini tak semudah itu. Kau cuma ngawur. Nanti aku masih bisa percaya padamu. Maaf ya Aditya, aku takkan bilang seperti itu lagi. Rizky itu katanya tak datang. Aku akan kirimkan ke semua perusahaan di Kota Sagara. Nanti dia bisa lihat sendiri kemegahanku. Orang terkaya juga tetap harus menjadi pendampingku. Dasar bodoh, berani juga dia. Gawat, Rizky tak mau ikut. Dia pasti sudah curiga. Aku harus segera pindah uang dari proyek ini. Biar wanita ini tak buat hal bodoh lagi. Rizky Pratama, kau berani juga datang. Aku harus segera pindah uang dari proyek ini. Jangan sampai wanita ini buat hal bodoh lagi. Rizky, kamu berani juga datang? Kukira kamu takut melihat aku sukses. Oh ya, makanya aku harus lihat sendiri. Untung kakakku dulu tak jadi bersamamu. Memang kakak iparku. Segera, proyek sebesar ini. Mana bisa dibandingin sama Aditya? Dia cuma pakai status buat nindas orang. Tunggu rapat selesai. Nasibnya sebagai orang terkaya pun usai. Nona Melati, kamu bicara terlalu cepat. Menurutku, mimpimu kaya raya baru mau hancur. Kamu. Pak Rizky, aku orangnya murah hati. Jika sebelum rapat dimulai kamu berubah pikiran, bisa cari aku. Gabung ke proyek Bintang Cemerlang. Kamu masih saja ingin menipu uangku. Apa maksudmu? Aditya mau bantu kamu. Malah kamu tuduh dia penipu. Betul, kakak ipar. Kamu terlalu baik. Sayang ada orang tak pantas buatmu. Kalau tak percaya, lihat sekelilingmu. Ada orang. Yang lain pasti sudah datang duluan. Jadi di ruang rapat sedang menunggu. Kamu bisa ke ruang rapat lihat sendiri. Baiklah, jika kamu tak menyerah. Biar ku seretmu lihat sendiri. Aku Melati, pengaruhku di Kota Sagara. Biar ku seretmu sendiri. Apa pengaruhku di Kota Sagara? Kenapa nggak ada orang? Pak Rizky, apa Bapak ikut proyek Bintang Cemerlang? Aku sudah mundur. Kalau Pak Rizky nggak ikut, keluarga Sandi juga nggak ikut. Perusahaan lain juga sama. Proyek ini jelas bermasalah. Kalau nanti ada proyek bagus, ajak kami ikut ya. Melati, kau kira aku monopoli. Tapi sampai posisi ini bukan karena siapa yang paling kaya. Ada apa ini? Apa kau yang main-main di balik? Nona Melati, kau main cara ini lagi? Berulah, fitnah. Selain itu, apa lagi kau bisa?
Kalau aku main-main, kau nggak akan tahu tempatnya di mana. Melati, apa kau lupa kirim undangan? Aku sudah kirim semua. Sudah muncul status terbaca. Kenapa nggak ada yang datang? Atau kau telepon Pak Sandi, tanya mereka apa ada masalah? Terhambat. Gak usah telepon, mereka nggak akan datang. Sudah dibaca semua. Kenapa tak ada yang datang? Atau telepon Bapak Sandi, tanya mereka apa ada hal yang menunda mereka? Tak usah telepon, mereka tak akan datang. Apa kau ancam mereka tak datang ke acara? Rizky, kenapa kau begitu licik? Kau takut tak melampaui? Kau hidup lebih baik darimu? Ancaman? Kalau Rizky mau usik kalian, perlu repot begini? Bagus. Kalian memang mau usik aku. Rizky, kok kau tak datang? Ternyata sejak awal kau berniat rusak proyekku. Kau takut aku sukses, benar? Kecewa, sempit. Kau masih pria. Proyekmu sudah kacau. Perlu aku rusak lagi? Rizky, aku baik padamu. Sampai kini masih kuseret satu kursi. Kau terus fitnah aku. Berikan penjelasannya. Meski kau ancang, orang lain tak datang. Proyek Bintang Cemerlang bisa tarik mitra lain. Sudah kubilang jelas. Semua tahu, proyek ini penipuan. Melati, kau terlalu bodoh. Kau habiskan semua uangmu. Meski orang lain tak tahu, apa kau Rizky tak tahu? Proyek Bintang Cemerlang akan sukses di masa depan. Dulu kau cegah aku investasi. Kau rusak hidupku. Kau mau rusak aku lagi. Aku tak akan biarkan kau berhasil. Rizky, kamu gak tahu proyek Bintang Cemerlang bakal seberhasil apa. Kamu dulu cegah aku investasi, habisi hidupku. Kamu mau habisi aku lagi. Aku gak akan biarin. Proyek ini dari awal cuma penipuan. Melati, kamu mau investasi, tapi jangan rusak orang lain. Kamu cuma iri. Kamu takut aku sukses. Kamu takut aku gantikan posisimu. Kamu takut aku buatmu seperti sampah. Dan tembusin ego kecilmu itu. Apa aku iri? Aditya, menurutmu? Melati, kamu percaya aku atau dia? Tentu saja aku percaya kamu, Aditya. Rizky, pasti kamu yang nyebarin gosip. Makanya tak ada yang datang. Kalian anggap orang kota Sagara bodoh? Selain kedua Nona Melati, tak ada yang ketiga yang percaya gosip itu. Kalau kalian ngaku saja, aku mungkin bisa hormati kalian. Betul. Rizky, kamu pria. Kenapa tak bisa bersaing fair? Sudah malam. Melati, lihat saja rekeningmu. Semua uangmu apa sudah disetor, Aditya? Rizky, jangan keterlaluan. Rusak proyekku saja sudah. Malah coba pisahkan aku dan Melati. Melati, jangan sampai tertipu dia. Cuma lihat saja. Kenapa buru-buru? Benar, Aditya. Kalau tak lihat, malah dia jadi sombong. Kalau di rekeningku masih ada uang. Kamu harus turun sendiri, minta maaf ke Aditya. Boleh. Kalau di rekeningku ada uang, kamu harus turun sendiri. Minta maaf ke Aditya. Boleh. Kok nggak ada uangnya? Kakak, kok rekeningmu nggak ada uangnya? Apa benar Rizky yang ambil semua uangmu? Aku ingat. Hari ini dana proyek pertama harusnya masuk. Ada apa ini? Melati, dana ini bukan tabungan tetap. Harus tunggu sebentar lagi. Jangan karena kata Rizky, kau curiga aku. Siapa tahu, itu tipuannya. Kau tertipu dia. Benar. Aku terlalu tergesa-gesa. Aku malah terpengaruh dia. Rizky, aku tahu. Kau cuma mau lihat apa aku dapat uang. Ku bilang, lupakan saja. Meski Aditya membelamu, aku tetap gak setuju kau ikut Bintang Cemerlang. Dasar bodoh sekali. Nona Melati, kau sangat cinta suamimu. Entah suamimu sama cinta padamu? Hubungan aku dan Aditya, gak usah kalian yang mengomentari. Rizky, ku bilang, saat dapat uang, langsung ku umumkan. Kalau kau mau kasih, saham Pratama Corp tukar dengan aku, bisa ku pertimbangkan. Bagi sedikit untung. Ibu Melati, gawat. Uang rekening perusahaan sudah ditransfer ke rekening luar negeri. Cahaya Investama harus mengumumin bangkrut. Ibu Melati, gawat. Uang rekening perusahaan sudah ditransfer ke rekening luar negeri yang tadi kenal. Cahaya Investama harus kaku bangkrut. Bangkrut? Mana mungkin? Bukannya semuanya baik-baik saja. Aditya, beri penjelasan. Kamu sudah tahu sejak awal, kan? Mereka memang pantas mendapat karma. Kakak Ipar, Bintang Cemerlang pasti untung kan? Kalau butuh uang,
Tunggu proyek ini selesai, baru minta ke kakak. Benar, Aditya. Kamu ada kesulitan kan? Kamu boleh cerita ke aku. Bodoh! Gagal tipu Rizky. Orang Kota Sagara pun tak tertipu. Cuma dapat uangmu yang sedikit itu. Kakak ipar, kamu ngomong apa? Itu uang biaya operasi ibu dan uang untuk paket itu. Kalau kamu habisi, gimana ibu? Benar Aditya, aku begitu baik padamu. Kenapa kamu tega begini? Pergi sana! Cuma tipu uangmu yang sedikit itu? Jangan kejar! Benar, Aditya. Aku begitu baik padamu. Kenapa kau tega begini padaku? Minggir! Cuma menipu uangmu yang sedikit itu. Tak usah kejar. Rizky, kenapa kau menolongku? Aku tak bermaksud menolongmu. Aku cuma dari awal tak berniat melepaskannya. Kak, apa maksudnya? Apa mau ganggu kita? Rizky, kau sudah tahu ini penipuan. Kenapa tak bilang dari awal? Coba cek CCTV saja. Lihat Rizky bilang apa. Semua salah kalian. Tak jelaskan dari awal. Kalau jelaskan dari awal, takkan sampai uang sakit ibu terpakai juga. Benar, kalian sengaja fitnah kami. Harus ganti rugi ke kami. Setidaknya ganti biaya sakit ibu. Tunggu saja dana kalian. Lagi pula, aku cuma orang terkaya. Masih butuh untung dari kalian. Rizky, sampai sekarang masih marah juga. Ibu masih di rumah sakit, masih dirawat. Biaya sakit ini, bagimu cuma uang jajan saja. Ini sikapmu saat mohon bantuan. Nona Melati, tak usah kumpulkan uang untuk slot itu. Dokter, tolong tunggu sebentar. Aku pasti bisa kumpulkan uangnya. Sudah terlambat. Ibumu kondisinya memburuk tadi siang. Kami sudah berusaha keras, tapi tetap tak bisa. Dokter, tolong tunggu sebentar. Aku pasti bisa kumpulkan uangnya. Sudah terlambat. Ibumu kondisinya memburuk tadi siang. Kami sudah berusaha keras, tapi tetap tak bisa. Kak, Ibu. Ibu sudah pergi. Ini salahku. Kalau tak aku habisi uang sakit buat investasi, mana mungkin ibu jadi begini? Kak, bukan salahmu. Itu Aditya. Aditya menipumu. Tapi uang perusahaan yang kamu curi itu, bukannya diam-diam kau ambil. Kalau para pemegang saham tahu. Benar. Aku harus menutup lubang ini. Jangan pergi dulu. Kamu mau apa lagi? Pak Rizky, boleh pinjamkan aku uang? Apa aku salah dengar? Kau mau pinjam uang dariku? Kau pikir aku mudah ditindas? Tapi ke orang terkaya, pasti bisa pinjamkan aku. Cukup. Aku takkan pinjamkan. Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Melati, nikah denganku. Kita? Aku bersumpah, kelak, aku hanya baik padamu. Istriku, hanya kamu. Kalau dulu aku pilih Rizky dan tetap bersama. Tapi kini, semua sudah terlambat. Kalau dulu aku pilih Rizky dan tetap bersama dia. Tapi sekarang, semua sudah terlambat. Kak, sekarang gimana? Ibu sudah pergi. Kita bakal masuk penjara. Atau, kakak mohon pada Rizky. Kalian pernah jadian. Mungkin dia mau bantu. Benar. Aku harus mohon ke Rizky. Dia pasti masih marah padaku. Iya, dia pasti masih cinta aku. Dia pasti cinta aku. Siapa izinmu sentuh aku? Rizky, aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Kamu mau apa sih? Rizky, aku tahu kamu masih cinta aku. Semua yang kamu lakukan, semua demi buktikan aku salah. Kamu pasti masih tunggu aku kembali. Iya kan? Aku setuju. Aku rela tinggalkan karir bergantung padamu. Nona Melati. Rizky sudah jelas-jelas bilang. Dia tak mau lagi ada hubungan. Diam! Aku bicara Rizky. Kenapa ikut campur? Rizky dulu begitu cinta aku. Mana mungkin malah pergi sama wanita lain dan jadian dengannya. Cerai. Aku mau langsung pergi ke kantor catatan sipil. Aku mau kamu cerai. Pergi. Pergi. Kita masih bersama. Cerai. Aku mau langsung pergi ke kantor catatan sipil. Aku suruh kamu cerai. Kamu tuli atau apa? Pergi. Aku sudah berniat hidup rukun denganmu. Aku sudah mohon begini. Apalagi yang kamu mau? Soal kamu, apa urusan? Takkan ulangi lagi. Kalau tidak, selanjutnya bukan cuma peringatan.
Rizky, kenapa kamu nggak cinta aku lagi? Dulu aku salah. Kamu pasti maafin aku. Kenapa? Kenapa kali ini nggak bisa? Kak, gimana? Rizky mau bantu kita. Pergi. Kalian yang mendorongku. Hingga aku dan Rizky berantem. Dan akhirnya cerai. Kak, kamu ngomong apa? Jelas-jelas kamu yang gak suka dia. Aku tahu aku salah. Aku sudah tahu aku salah. Rizky, Lama ingin tanya, apa ada kehidupan lalu? Seperti mimpi saja. Saat bangun, hidupku sudah selesai. Sama karirku. Jika di hidup lalu, aku yang bertemu kamu duluan. Kata orang, kenyataan lawan mimpi. Mungkin demi di hidup ini kita saling cinta. Aku baru mimpi tentang hidup lalu.